Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Fatihah, NIM 1204032234. Saya berasal dari kelas PR3H. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang teknik persuasif interpersonal. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Komunikasi persuasif yaitu komunikasi yang bersifat mempengaruhi audiens atau komunikannya sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Pendapat lain mengatakan arti persuasif adalah suatu komunikasi yang bersifatnya membujuk orang lain dengan cara halus sehingga orang tersebut mau melakukan suatu yang diinginkan komunikator. Komunikasi persuasif dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara lisan, tulisan, maupun visual. Definisi komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar individu dengan individu lainnya. Menurut De Vito tahun 1989, komunikasi interpersonal adalah menyampaikan pesan oleh satu orang dan penerimaan pesan oleh orang lain atau sekelompok orang dan efek umpan balik yang langsung. Ini diperjelas oleh Trenholm dan Jensen dalam Suranto 2011 mendefinisikan komunikasi interpersonal terjadi jika terdapat dua komponen utama yang menyampaikan dengan cara bertatap muka. Unsur-unsur komunikasi persuasif. Menurut Aristoteles, komunikasi yang dibangun oleh tiga unsur yaitu komunikasi atau prosedur kedua pesan dan yang ketiga adalah prosedur yaitu komunikasi yang merupakan penerimaan pesan. Ciri-ciri komunikasi persuasif. Yang pertama, umumnya komunikasi persuasif disertai dengan fakta bukti sehingga lebih kuat dalam upaya mempengaruhi orang lain. Yang selanjutnya, komunikasi persuasif tidak memaksakan suatu pendapat kepada orang lain untuk mengutamakan kata-kata yang sifatnya mengajak dan membujuk. Yang ketiga yaitu menghindari konflik. Yang keempat, tidak jarang komunikasi persuasif mengutamakan kata-kata yang membuat orang lain antusias, tertarik, atau terprovokasi. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi komunikasi persuasif. Kredibilitas komunikasi atau sumber pesan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan komunikasi persuasif. Yang kedua, isi pesan yang disampaikan apakah masuk akal atau tidak, apakah ada bukti atau fakta pendukung. Yang selanjutnya, faktor pengaruh lingkungan. Nilai-nilai dan kebiasaan dijunjung tinggi suatu masyarakat. Yang selanjutnya, pengertian dan keseimbangan pesan yang disampaikan. Pesan yang disampaikan secara berulang-ulang akan mempengaruhi tingkat keberhasilan komunikasi persuasif. Tujuan komunikasi persuasif yaitu untuk mempengaruhi sikap terhadap sesuatu. Suatu perubahan sikap menjadi tujuan penting dalam komunikasi persuasif. Selanjutnya, tujuan komunikasi interpersonal. Tujuan komunikasi interpersonal yang pertama yaitu dapat mengenal diri sendiri dan orang lain. Mengenal diri sendiri dan orang lain yaitu komunikasi interpersonal memberikan kita kesempatan untuk memperbincangkan diri kita sendiri. Yang kedua yaitu mempengaruhi dunia luar. Mempengaruhi dunia luar, komunikasi interpersonal juga memungkinkan kita untuk memahami lingkungan kita secara baik, yakni tentang objek, kejadian-kejadian, dan orang lain. Yang ketiga yaitu menciptakan dan memelihara hubungan. Yang keempat, mengubah sikap dan perilaku. Yang kelima, bermain dan mencari hiburan.
Selanjutnya yang terakhir yaitu bermain mencakup semua kegiatan untuk memperoleh kesenangan. Selanjutnya itu faktor-faktor komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal dilakukan dua atau lebih, yaitu salah satu sebagai komunikator yang berperan menyampaikan pesan, sedangkan individu lain sebagai komunikan yang berperan menerima pesan. Selanjutnya yaitu pola komunikasi interpersonal. Pola adalah suatu sistem cara kerja atau usaha untuk melakukan sesuatu, sedangkan komunikasi itu sendiri adalah suatu penyampaian suatu pernyataan kepada orang lain. Jadi dalam suatu komunikasi perlu adanya pola untuk bagaimana cara atau usaha untuk menyampaikan agar suatu komunikasi dapat tersampaikan sesuai tujuan dan kebutuhan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.